Yun Ahwang alias Capella. Dia adalah seorang anak yatim yang lahir pada tanggal 17 Juli 1998. Sejak kecil, Capella hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Beliau adalah seorang karyawan asal Korea Selatan yang bekerja di negara Inggris. Meskipun ibu Capella membesarkan anaknya seorang diri, beliau tetap memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menjadikan Capella orang terkenal dan mengubah nasib mereka. 신발 벗으라 했어 안 했어? 어? 우리가 자는 데인데 들어지잖아. 황현아, 신발 안 벗어? 아우, 아우 황현아 왜 이래? 엄마도 왜 그래? 야, 넌 이게 재밌니? 난 힘들어. 내가 누구 때문에 이러고 있는데 진짜. 다 너 좋자고 그러는 거잖아. 아이, 현아야, 늦었는데 빨리 가야지. 빨리 가야 돼. 어머. 빨리 가야 된다고 늦었잖아. 근데 움직일 수가 없어. 얘가 진짜 애기처럼 왜 이래? 아가씨, 가시죠. Two suits a new 3 and 4 and 5, 6 and 7 and 8. You were meant to be the first one here half an hour ago. Unbelievable. Places. You can leave now. Here we go. And 1, 2, and 3, and 4. Tight fists. And 5, 6, and 7, and 8. Ball raise 1, and 2. Good. 현아야, 너 떨리는 거 아니지? Keberhasilan dari pertunjukan itu tidak membuat Capella senang. Dia menerima diskriminasi dari pelatih dan teman-teman baletnya.
Bahkan, Capella tidak bisa merasakan kenyamanan dari lingkungan yang ada di sana. 이뻐. 너무 이쁘다. 현애, 나 턴하는 거 좀 봐. 너무 잘했어, 너. 엄마 너무 시끄러워. 아빠가 보시면 얼마나 기뻐하겠니? 나 안 볼래. 봐봐. 엄마! 보기 싫으면 보지 마라. 어머. 아우, 이게 왜 이래? Setelah mengetahui inti dari permasalahannya, Ibu Capella sangat sedih. Beliau menyesal telah memaksakan kehendaknya kepada Capella. Sampai akhirnya Ibu Capella memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan untuk mencarikan lingkungan baru kepada Capella. Sesampainya di sana, Capella langsung didaftarkan ke dalam sanggar tari anak yang bisa dibilang paling populer. Di hari pertamanya, Capella melakukan tarian bebas di depan para pelatih. Dia terlihat sangat senang, bergembira, dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Setelah tes itu berakhir, Capella dimasukkan ke dalam kelas modern dance untuk berlatih bersama dengan murid-murid yang lain. Mereka dilatih oleh seorang penari profesional untuk melakukan tarian K-pop dance. Latihan basic ini berlangsung selama 1 tahun, hingga Capella mampu menjiwai gerakan dari tariannya, dan dia juga mampu mengatur tempo gerak secara harmonis. Melihat perkembangannya yang sangat luar biasa, Capella dikelompokkan bersama dengan 4 anak lainnya. Mereka dilatih bekerja sama untuk menari secara berkelompok. Dalam kelompok tersebut, Capella diposisikan menjadi main dancer, karena dia memiliki kemampuan menari yang lebih baik dibanding dengan teman-temannya. Tepat di usia 15 tahun, Capella mulai mengikuti kelas vokal. Dan tanpa disangka-sangka, Capella memiliki bakat yang sangat luar biasa dalam bernyanyi. Bahkan ibunya sendiri terkejut mendengar suara dari Capella. Beliau menganggap suara emas Capella adalah suara yang terbaik di kotanya. Setelah menguasai kedua skill tersebut, Capella mengikuti sebuah audisi dari agensi musik yang terbesar di Korea Selatan. Dia menunjukkan semua bakat yang ia miliki, bernyanyi dan menari. Penampilan Capella berhasil memukau para juri. Dia lolos dalam audisi tersebut. Keesokan harinya, Capella mulai berlatih bersama dengan talent-talent yang lain. Dia berusaha sekeras mungkin agar tampil maksimal di depan para produser. Di dalam agensi ini pula, Capella mendapatkan sahabat wanita. Wanita itu bernama Noi. Keduanya memiliki wajah yang sangat mirip, bahkan keduanya juga memiliki kemampuan yang hampir sama. Setiap hari mereka habiskan waktu untuk berlatih. Mereka menari bersama, bernyanyi bersama, hingga terciptalah sebuah chemistry yang sangat baik. Melihat hal itu, produser langsung menyatukan mereka menjadi sebuah pop duo yang bernama Nekojam. Di awal debutnya, mereka merilis sebuah album yang berjudul Nekojam. Album ini hanya berisikan 5 buah lagu dengan 1 lagu andalan mereka yang berjudul Po. Penjualan dari album pertamanya ini bisa dibilang sangat fantastis. Mereka berhasil menjual 2 juta keping album hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Dari kesuksesan album pertamanya, Nekojam dituntut oleh agensi mereka untuk lebih produktif lagi. Mereka berhasil merilis 3 album dalam kurun waktu 3 tahun. Di antaranya adalah Jub Jub. Album ini berisikan 5 buah lagu dengan total penjualan 3 juta keping. Kemudian album yang kedua adalah Lady Ready. Album ini berhasil menembus angka penjualan 4 juta keping hanya dalam waktu 1 tahun. Dan yang terakhir adalah Secret of Virgin. Album ini berisi 8 lagu hits dengan total penjualan 7 juta keping. Akan tetapi, kesuksesan dari Nekojam tidak membawa dampak yang baik bagi para personelnya. Capella dan Noi hanya mendapatkan 30% dari royalti yang dijanjikan oleh agensi. Pada akhirnya mereka sangat kecewa.
dan memutuskan untuk keluar dari agensi tersebut. Pasca bubarnya duo Nekojam, Capella dan Noi masih tetap menjaga persahabatan. Mereka masih sering melakukan latihan, dan mereka juga masih sering melakukan olahraga bersama. Sampai akhirnya Capella mendirikan sebuah agensi baru dengan manajemen yang ia susun sendiri. Dia ingin menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih transparan dan profesional agar tidak mengulang kesalahan yang sama dari agensi sebelumnya. Agensi ini diisi oleh 3 talent, yaitu Capella, Noi, dan Pinglet. Mereka membentuk grup trio baru yang bernama JNP. Mereka juga menyediakan penyanyi tunggal yang diisi oleh Pinglet. Dan yang terakhir adalah Nekojam. Nekojam, wake up please. ร้องให้ลุก ปลุกให้เต้น ลุกขั้นที่ 3 ค่ะ Agensi bentukan Capella ini berjalan dengan sangat baik. Dia buktikan dengan sebuah single baru dari Nekojam yang berjudul Look. Single ini berhasil menembus 10 juta penonton hanya dalam waktu 6 bulan. Setelah itu mereka kembali berfokus untuk membuat single kedua. Dalam single kedua ini mereka ingin mengeluarkan sebuah lagu yang unik, berbeda dengan lagu-lagu yang pernah mereka rilis. Sampai akhirnya Nekojam mengeluarkan single kedua mereka di YouTube dengan judul My Bodyguard. Lagu ini berhasil menembus 15 juta penonton hanya dalam waktu 5 bulan. Dan karena lagu ini pula, Nekojam dibanjiri live konser di berbagai negara. Meskipun agensi milik Capella ini bisa dibilang sangat sukses, bahkan lebih sukses dari agensi sebelumnya, Capella tetap bersikap profesional dan tidak sombong. Dia menggunakan sebagian besar dari keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan charity. Seperti yang ia lakukan ini, Capella bersama dengan Noi menyumbangkan sebagian besar dari penghasilan Nekojam untuk bencana yang menimpa negara Jepang. Nekojam こそも日本人のファンたちにずっと応援されていたから今私たちができることは少なくとも皆さんを応援することです。 Mereka juga mengadakan konser-konser charity untuk para disabilitas. Bahkan Capella tidak malu untuk melakukan penggalangan dana di jalanan. Semua hal positif ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari fansnya. Capella mendapatkan sebutan baru dari fansnya, yaitu The Savior, sang penyelamat bagi kaum yang tertindas. Tibalah di suatu hari, seusai dari konser charity yang diadakan oleh JNP, Capella bertemu dengan seorang pramusaji di belakang panggung. Pramusaji itu menghampirinya dan menyerahkan segelas air dingin. Melihat orang tersebut, Capella merasa curiga. Kemudian pramusaji itu melepas wignya dan meminta maaf kepada Capella atas penyamarannya. Disinilah awal mula pertemuan antara Capella dengan Moko. Pada pertemuan ini, Moko mengajak Capella untuk bekerja sama, menghancurkan sebuah organisasi misterius yang bernama Future Horizons. Moko kemudian menceritakan semua kejahatan yang dilakukan oleh Future Horizons, dari perburuan seniman hingga eksploitasi wanita. Setelah mendengar semua penjelasan dari Moko, Capella menyetujuinya. Dia ingin membebaskan orang-orang yang tertindas dari kejahatan Future Horizons. Sebelum melakukan semua hal itu, Capella mempersiapkan dirinya sendiri. Dia berlatih menembak, dan dia datang ke gym untuk meningkatkan kekuatan dari tubuhnya. Persiapan ini berlangsung selama 2 bulan, hingga Capella menerima surat dari Moko. Surat itu berisi sebuah flash disk yang berbentuk jepit rambut dengan kecepatan transfer data yang sangat cepat. Setelah surat itu diterima oleh Capella, tiba-tiba HP Capella berbunyi. Dia mendapat pesan singkat dari Moko. Beberapa jam kemudian, agensi Capella mendapatkan sebuah email dari Future Horizons. Email itu berisi sebuah tawaran untuk acara ulang tahun dari salah satu anak pemimpin dari Future Horizons. Tibalah di momen yang ditunggu-tunggu.
Capella dan Moko mulai menjalankan aksinya. Capella memikirkan cara untuk masuk ke dalam kantor kepala eksekutif, sedangkan Moko berusaha untuk meretas proteksi alarm dan komputer yang ada di kantor tersebut. Setelah itu, Capella tampil bersama dengan Noi di panggung perayaan ulang tahun. Mereka menyanyikan beberapa lagu hits dan berusaha tampil semaksimal mungkin agar mendapatkan undangan kembali dari Future Horizons. Seusai dari penampilan mereka, Capella mengendap-endap untuk masuk ke dalam kantor kepala eksekutif. Dia masukkan flash disk pemberian dari Moko ke salah satu komputer yang ada di sana. Setelah semua data telah terakses, Capella segera meninggalkan kantor tersebut. Moko kemudian mengecek semua data yang ia dapatkan. Dia mencari lokasi sebuah gudang, tempat penyimpanan file-file penting milik Future Horizons. Access granted. Access granted. Access granted. Seminggu kemudian, Capella mendapatkan tawaran kembali dari Future Horizons. Mereka meminta Neko Jam untuk mengisi video klip dari salah satu lagu mereka yang berjudul Painkiller. Capella menyetujui tawaran tersebut. Dia bersama dengan Noi mempersiapkan koreografi dari lagu Painkiller. Bersamaan dengan hal itu, Moko juga berhasil menemukan lokasi gudang file milik Future Horizons. Dan ternyata, letaknya bersebelahan dengan tempat syuting lagu Painkiller. Setelah itu, Moko segera meretas akses masuk dari gudang tersebut. Dia juga menyiapkan senjata khusus untuk Capella. Setelah semua persiapan dari Capella dan Moko telah matang, Capella bersama dengan tim datang ke tempat lokasi syuting. Syuting itu berlangsung selama 2 hari, hingga terciptalah sebuah video klip yang berjudul Painkiller. Yo, are you ready for this? If you want it, come and get it. Like a coma, that made me roll. Don't try to please me, cause I shouldn't make I think I'm here with a skill to heal, and nobody can stop. I bring you to the top. Free, fly, like a freedom. Now it's time, let me show you what a queen do. Painkiller, painkiller. Dream die, la la la, can they lie, yeah, you know. Painkiller, painkiller. ฉันจะทำให้ที่นี่ร้อนแรงลุกเป็นไฟ yeah, you know. Painkiller, และพบที่จะคิวพวกเธอทุกๆคน yeah, you know. Painkiller, painkiller. Yeah, yeah. Don't want to wait, so watch your back. Yeah, yeah. Don't mess with me, cause I'm a painkiller. Painkiller, painkiller. Painkiller, painkiller. Yeah, yeah. Painkiller, painkiller. Don't want to wait, so watch your back. Painkiller, painkiller. Painkiller, painkiller. Yeah, yeah. Painkiller, painkiller. Don't mess with me, cause I'm a painkiller. Setelah syuting itu berakhir, Capella diam-diam masuk ke gudang persembunyian file milik Future Horizons. Akan tetapi, ada suara langkah kaki yang mengikutinya. Capella kemudian berhenti dan mengeluarkan senjata pemberian dari Moko.